Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-23, di bawah mantol Bunda Maria. Bintang Paulus. Bunda Maria di dekat Kristus tersalib bercahaya dalam kehidupan Paulus seperti bintang kejora. Maria ada pada puncak segala karyanya. Pada permulaan panggilannya, Maria yang menyampaikan ilham pertama untuk mendirikan kongregasi. Pada kesulitan dalam masa mempertimbang-timbangkannya, Maria yang meneguhkan dan melindunginya. Pada kesibukan dalam perkembangannya, Maria mendampinginya. Sesudah kongregasi menduduki tempatnya di dalam gereja, Maria selalu memberi dorongan kepadanya supaya bertindak sebagai pemimpin yang bijaksana. Cinta kasih Paulus yang bernyala-nyala membentuk suatu mahkota yang terdiri atas 80 tahun. Sepanjang umurnya yang dibaktikan kepada Kristus tersalib dan bundanya yang berduka cita. Menjelang ajal, Paulus berkata kepada Rosa Calabresi, "Saya selalu menyebut dia bundaku. Saya telah mohon pertolongannya dalam kesesakan dan selalu memperolehnya." Dalam mengenangkan kebaikan bundanya yang tercinta, mata Paulus berlinang-linang. Berkali-kali Maria tersuci menampakkan diri kepadanya. Dia sendiri mengaku, "Berapa kali saya telah melihat Bunda Maria. Oh, kemanisan! Oh, betapa bagusnya menceritakan keistimewaannya. Adalah hal yang tak terkatakan. Inilah ibumu yang termanis." Pada suatu sore tibalah di Biara Vetrala 6 student pasionis. Mereka langsung datang kepada Pater Paulus untuk meminta berkatnya. "Oh, anak-anakku, selamat datang." Paulus ingin mendengar tentang perjalanan mereka, tetapi mereka lebih haus mendengar daripada berbicara, maka minta suatu nasihat. Paulus mengambil kesempatan untuk berbicara tentang perlindungan Bunda Maria. Sewaktu berpisah, ia berkata penuh kelembutan, "Sekarang anak-anakku, sebelum berpisah, saya mau memberi suatu gambar Bunda kita surgawi." Masing-masing menerima sehelai gambar, di bawahnya Paulus sendiri menulis, "Ecce mater tua dulcissima." Inilah bundamu termanis. Dan meneruskan, "Inilah bundamu Maria yang termanis. Kalian tidak lagi mempunyai bapa atau ibu, maka terimalah dia sebagai ibu, anak-anakku tercinta." Baik yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama terharu. Dirangkulnya mereka satu persatu, diberi berkat dan disuruh pergi dengan damai. Persembahan kepada Maria tersuci. Setiap tahun, Paulus mempersiapkan diri untuk perayaan Maria yang diangkat ke surga dengan kebaktian yang berlangsung 40 hari yang ia sebut Quaresima della Madonna. Devosi itu diteruskan di dalam kongregasi sampai beberapa tahun yang lalu. Quaresima terdiri atas laku tapa istimewa, latihan rohani yang lebih intensif, dan tidak boleh makan buah-buahan. Sebenarnya 40 hari itu tepat jatuh pada musim buah-buahan, maka merupakan suatu ujian untuk kesetiaan mereka yang menjalankan Quaresima itu. Di Biara Vetrala, Paulus baru sembuh dari suatu penyakit yang berat. Kesehatannya belum pulih, selera makan sangat berkurang, maka bruder yang merawatnya memberikan sebuah apel yang besar, bagus lagi manis. Itu sangat cocok untuk dia. Tetapi Paulus ingat bahwa masih berlangsung Quaresima della Madonna, maka ia berkata, "Biarlah kita persembahkan kepada dia." Apabila dokter mendesak agar makan buah-buahan, ia menjawab dengan senyum, "Telah kuhadiahkan kepada seorang ibu yang besar." 2 buah ara, 1 demam, dan Santa Rosa dari Viterbo. Sekali Paulus berani melanggar ketentuan yang ia tetapkan sendiri, tetapi sesudahnya dibayar mahal. Ia turun dari Gunung Argentaro ke Orbetello untuk mendamaikan 2 orang perwira dari Garnisum Spanyol. Keadaan mereka gawat karena selain mulut, senjata pun mulai berbicara sampai ada yang luka. Paulus menggunakan segala kewibawaan, keberanian cinta kasih. Sesudah 2 jam berlalu, mereka mulai dingin dan akhirnya tenang sampai saling minta maaf dan berdamai. Tetapi hari sudah malam dan Paulus tidak dapat kembali ke biara. Paulus minta tumpangan di biara Santo Franciscus dari Paula. Mereka menyambut dengan ramah. Hari berikutnya, ia mau berangkat cepat, tetapi ditahan oleh biarawan yang baik itu supaya tinggal makan siang bersama mereka.
dan Paulus menerima tawaran itu. Terjadilah bahwa dihidangkan buah ara yang segar dan enak. Paulus teringat akan Quaresima della Madonna, tetapi karena tidak suka melakukan sesuatu yang menyolok, maka ia ikut makan hanya 2 buah saja. Seusai makan siang, ia pamit dan berangkat, namun baru saja sampai di dekat perahu untuk menyeberang dan meneruskan perjalanan ke biara, ia mulai menggigil karena demam. Terpaksa kembali ke Orbetello dan minta penginapan kepada seorang penderma. Demam bertambah dan disertai dengan muntah. Selama beberapa hari tidak dapat istirahat. Paulus berdoa kepada Santa Rosa dengan janji akan mengunjunginya ke Viterbo jika memperoleh kesehatan yang cukup untuk kembali ke biaranya. Doanya dikabulkan tetapi demam tetap terasa untuk 5 tahun. Dengan demikian katanya, saya membayar pelanggaran Quaresima della Madonna. Oh bruder, betapa indah pesta di sana. Pada tanggal 14 Agustus, Pijili Hari Raya Maria diangkat ke surga. Ia membayangkan kemuliaannya di tengah para malaikat di surga. Kepada Bruder Franciscus, ia berkata dengan gembira hati, "Oh, bruder, betapa indah pesta di sana." Setelah berkata demikian, Paulus tidak dapat meneruskan karena menangis kebahagiaan. Pada hari raya, ia berada dalam samadi sambil memikirkan kemuliaan Bunda Maria di surga. Paulus mempunyai suatu kebaktian tertentu. Pada hari raya itu, setiap malam ia bangun, turun ke kapel pada jam 1, dan di sana tinggal dalam kontemplasi misteri yang dirayakan selama 1 jam. Hingga masa tua pun ia tidak pernah meniadakan kebaktian ini. Pada hari itu, seluruh komunitas harus berpesta, di ruang makan pun harus dirasakan secara jasmani, kegembiraan yang melimpah dari hati. Buah-buahan dihidangkan dengan berlimpah dan dinikmati demi kehormatan kepada Bunda Maria yang tersuci. Melihat Bunda Maria dengan pedang tertancap di hati. Pada suatu hari seusai mempersembahkan misa, ia sendiri menceritakan, "Saya sedang mengadakan doa syukur ketika saya dipanggil oleh gambar Maria Duka Cita yang ada di atas altar di Roma. Paulus, Paulus." Saya melihat dengan jelas Maria tersuci dengan pedang di dada dan air mata berlinang. Ia menerangkan duka citanya dengan kata-kata yang mampu mencairkan batu. Khususnya, ia mengatakan bahwa kedukaannya yang sangat hebat karena cintanya yang besar sekali kepada putranya, dan juga karena kemampuan hatinya menanggung suatu lautan kedukaan. Saya mohon kepadanya untuk menyatakan kepada saya apa yang menyebabkan kedukaan yang lebih besar. Ia menjawab, bahwa kesusahan yang lebih besar dan menusuk hati bila ia mendengar orang menyebut Yesus itu penipu dan mempermasalahkan dia karena memberi pendidikan tidak baik. Selesai pembicaraan, Maria tersuci menghilang. Paulus menambahkan kepada Rosa Calabresi, kedukaan Maria diulangi kembali terus-menerus oleh para pendosa. Tidak bisa dibenarkan seorang yang mau berbakti tetapi menghinakan putranya dengan dosa. Seorang ibu tua, 2 putri, litani Bunda Maria dan pengampunan. Sudah menjadi semboyan baginya, banyak perkara diselesaikan oleh Bunda Maria. Peristiwa ini yang diceritakan oleh Paulus sendiri sebagai kebenaran semboyannya. Dalam misi di Pitigliano, saya mendengar bahwa ada seorang ibu tua dengan 2 putrinya yang membenci sampai mati terhadap seorang yang telah membunuh istrinya karena cemburu. Istri itu adalah anak ibu yang tua dan saudari kedua putrinya itu. Api kebencian itu meningkat sedemikian rupa sehingga mereka tetap menuntut darah menantu serta ipar mereka. Saya menyuruh agar mereka dipanggil, lalu saya berlutut memohon agar mereka memberi ampun kepada orang tersebut. Kendati saya mengemukakan permohonan-permohonan dan desakan-desakan, saya tidak memperoleh sesuatu pun karena semua, terutama ibu yang tua itu melawan saya seperti ular beludak dan mulai berteriak, "Ah, pengkhianat!" Pendeknya, bagaimanapun usaha saya, mereka tetap tak mau memberi ampun sampai pada suatu sore saya mengadakan khotbah tentang cinta akan musuh. Dalam khotbah itu, umumnya siapa yang mempunyai suatu kebencian berupaya untuk meninggalkannya. Selama khotbah berlangsung, saya memegang patung salib dan mulai berseru, "Perhatikanlah dan pikirkanlah baik-baik. Kalau kamu tidak memberi ampun, Kristus akan membelakangi kamu." Kebetulan salah satu putri ibu itu ikut menghadiri khotbah. Ia terkejut karena ancaman itu, dan sehabis khotbah, ia segera pulang lalu berkata pada ibu dan saudarinya, "Saya mau memberi ampun karena saya tidak ingin Yesus membelakangi saya." Hal itu didengar oleh seorang penduduk yang segera datang untuk memberitahukan kepada saya. Segera saya menyuruh memanggil ketiga wanita itu dan sekali lagi mengajak mereka untuk memberi ampun. Mereka menyanggupi.
Mendengar janji itu, saya mengatakan bahwa saya akan menyuruh orang yang menjadi musuh mereka datang untuk membuat damai. Sesudah mereka pergi, saya menyuruh pembunuh itu ke Montalto dengan surat kepada pemerintah setempat agar diberi surat jalan, dan sementara itu saya sendiri mohon kepada kepala polisi Pitigliano dan pesuruh pangeran supaya si penjahat itu jangan diganggu. Saya mencapai tujuan, sebab menyuruh pembunuh berhenti di luar kampung dan sesudah memanggil notaris dengan surat tersegel untuk perdamaian, membawa mereka ke rumah wanita-wanita tersebut. Kami sampai bersama dengan sejumlah besar rakyat yang memenuhi rumah, lalu saya berkata kepada wanita-wanita itu bahwa orang yang bersangkutan telah datang dan saya pun datang untuk berdamai, sebagaimana mereka telah janjikan kepada saya. Baru saja saya selesai mengucapkan perkataan-perkataan tersebut, mereka lupa akan janji mereka dan mulai berteriak histeris. Sudah datang si pengkhianat, kami mau agar dia mati. Saya malu dan putus asa, maka saya mencari akal ini. Saya berlutut dan mulai menyanyikan litani Santa Perawan Maria Tersuci dan menyuruh umat menjawab. Selesai litani, oh betapa besar kekuatan pengantaraan Maria Tersuci, saya berpaling kepada wanita-wanita itu dan bertanya apakah mereka bersedia memberi ampun. Mereka berubah dalam sekejap mata serta menjawab, Pater Paulus, kami akan melakukan apa yang kau kehendaki, menunjukkan kerelaan untuk memberi ampun. Saya mengira segala-galanya sudah selesai, maka saya keluar dari rumah bersama ketiga wanita tersebut. Notaris dan banyak orang menuju ke suatu biara tempat si pembunuh menunggu. Baru saja lewat beberapa langkah dari rumahnya, kami terpaksa melewati tempat di mana orang itu membunuh istrinya. Maka ibu tua berteriak penuh kejengkelan dan marah. Di tempat inilah si pengkhianat itu telah membunuh anak saya. Dan sekali lagi ia menyatakan bahwa ia tidak mau memberi ampun. Sekarang saya merasa tertekan luar biasa karena berada di tengah jalan yang penuh rakyat. Dengan memberanikan diri saya berlutut dan dengan suara lantang mulai melakukan litani perawan tersuci, juga seluruh rakyat menjawab. Setelah itu saya bertanya lagi kepada ketiga wanita itu, "Nah, maukah memberi ampun?" Sekali lagi berubah, meninggalkan kebencian, menjawab, "Ya." Maka kami meneruskan perjalanan ke biara. Sesampai di sana saya meninggalkan ketiga wanita itu di gereja dan pergi mendapatkan si pembunuh. Saya memberi instruksi bagaimana ia harus berbuat terhadap si mertua dan iparnya, yaitu harus berlutut minta ampun atas kesalahannya. Lalu saya pesan agar ia turun ke gereja bila saya memberi isyarat. Saya meminta agar lilin di altar Bunda Maria dinyalakan dan mengambil selubung dari gambarnya yang keramat itu. Lalu saya datang kepada wanita-wanita itu serta mengatakan bahwa orang itu akan datang untuk minta ampun dan mereka harus juga berbuat sama. Mendengar itu, mereka mulai lagi mengatakan tidak mau memberi ampun dan semakin mengamuk, terutama yang tua, berteriak, "Ah, pengkhianat! Kamu telah membunuh anak saya!" Saya mendengar teriakan seperti tadi, saya pun berlutut untuk ketiga kalinya dan mulai melakukan litani perawan Maria. Rakyat menjawab dan di antaranya ada yang menangis. Selesai litani itu, saya mohon kepada ketiga wanita tersebut agar mau berdamai. Mereka akhirnya menjadi tenang, meninggalkan kebencian dan menjawab bahwa bersedia untuk berdamai dengan rela. Melihat perubahan itu, saya menyuruh memanggil orang itu. Ia lalu datang segera jatuh berlutut dan mohon ampun kepada mertuanya dan kedua iparnya. Ketiga wanita itu pun berbuat yang sama juga. Lalu kubacakan surat damai beserta nama para saksi dan berakhir dengan kegembiraan saya yang besar. Beberapa tahun kemudian saya lewat di Pitigliano. Sementara saya menuju ke gereja untuk menyembah sakramen tersuci, saya merasa bahwa jubah ada yang menarik dari belakang. Saya berpaling dan melihat seorang ibu tua yang berkata kepada saya, "Pater, saya adalah wanita yang dulu memberi ampun." Ah, Pater, sejak itu saya menikmati suatu damai surgawi. Dengan pertolongan Bunda Maria, Paulus berhasil mengalahkan kebencian ketiga wanita yang dirundung kesusahan. Diam karena Bunda Maria akan mengurus. Suatu peristiwa lagi yang menarik terjadi di Civita Castellana. Setiap kali Paulus lewat daerah itu, selalu menginap di rumah keluarga Ercolani. Kedatangannya selalu disambut gembira oleh putrinya, anak yang berumur kira-kira 7-8 tahun, Elizabeth. Elizabeth dengan bertepuk tangan dan bersorak-sorai menyongsong Paulus dan mengantarkannya sampai di rumah.
Paulus senang atas keramahan itu dan membalas dengan menyebut Elisabet, "Rubiahku yang kecil." Katanya, "Inilah rubiahku yang kecil." Elisabet tidak senang dengan sebutan itu, maka ia membentak, "Tidak ada gunanya menyebut aku begitu, karena aku tidak mau menjadi rubiah." Lalu dengan tangan, ia membuat tanda seperti mengatakan, "Tidak, tidak mau." Paulus bertanya, "Mengapa tidak mau menjadi rubiah?" "Karena mau tinggal bersama ibu." "Oh ya, sekarang?" "Tetapi saya mau selalu tinggal bersama ibu." Setelah Paulus pergi, anak itu mulai gelisah karena ia telah mendengar bahwa apa yang diramalkan Paulus selalu terjadi. Maka ia datang kepada ibunya sambil menangis dan berkata, "Lihat, Paulus mengatakan bahwa saya harus menjadi rubiah." Ibu menghiburnya dengan berkata, "Saya tidak setuju, maka kamu tidak akan menjadi rubiah." Sambil menghapus air mata, Elisabet berkata, "Bagus, Bu, katakanlah selalu begitu, bahwa ibu tidak setuju, karena saya tidak mau menjadi rubiah." Apabila Paulus muncul lagi di rumah Erkolani, mengulangi salamnya kepada Elisabet, "Oh, inilah rubiahku yang kecil." Ibu memihak kepada anaknya, maka dijawab, "Bagaimana mungkin ia akan menjadi rubiah, Pater, sedangkan ia selalu sakit-sakitan?" "Diam, karena Bunda Maria akan mengurus." Elisabet membantah dengan marah, "Saya tidak mau menjadi rubiah. Tidak, tidak." "Jangan takut," sambung Paulus. "Jangan takut. Tidak, kamu tidak akan menjadi priorin. Kamu terlalu kecil." Elisabet menjadi besar, tetapi selalu sakit-sakitan, tanpa niat sedikit pun untuk menjadi rubiah. Pada usia 19 tahun, ia jatuh sakit keras. Ibunya membawa dia kepada Bunda Maria dari Karmel untuk mohon penyembuhan. Sementara Elisabet berdoa di depan gambar Maria tersuci, ia memperoleh dua karunia, yang pertama kesembuhan, dan yang kedua panggilan untuk masuk biara. Tahun berikut, rubiah kecil Paulus mengenakan jubah Karmelites Vetrala, dan sesuai dengan ramalan Paulus, ia tidak pernah dipilih untuk menjadi priorin. Sungguh Bunda Maria telah mengurus. Perkelahian Senapan Litani Damai. Yang terjadi di Fiumicino menunjukkan keberanian Paulus dan perlindungan Bunda Maria yang selalu siap menolongnya. Di kampung itu, ia dikejutkan oleh perkelahian hebat antara dua orang. Mereka sudah bergumul satu sama lain dengan ganasnya. Tidak puas dengan pukul-memukul, mereka meluruskan senapan dan menatap satu sama lain dengan garang. Pada saat itu Paulus tiba di sana. Karena peristiwa itu terjadi di luar kampung, secara naluriah Paulus mau menyembunyikan diri di balik semak, tapi terdorong oleh cinta kasih, ia keluar dan menerjunkan diri di tengah-tengah perkelahian tersebut. Sambil mohon bantuan Bunda Maria, dengan suara lantang mulai menyanyikan litani Santa Perawan Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kedua orang itu tetap berpandangan dengan kemarahan yang meluap-luap. Paulus menyuruh mereka bernyanyi bersama dia. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Dei Genitri, ora pro nobis. Seperti dipaksa oleh suatu kekuatan ajaib, mereka perlahan-lahan berlutut. Laras senapan mulai menurun sampai ke tanah. Suara mereka makin lama makin lantang menjawab litani. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Selesai litani,
Kemarahan mereka sudah reda. Mereka berdiri tenang-tenang seperti orang yang baru keluar dari suatu impian yang dahsyat, saling berpelukan dan saling memaafkan. Paulus pergi dari sana sambil merenungkan, Maria selalu memperbaiki banyak perkara. Bunda Maria memanggilnya. Rosa Calabresi mau berbicara dengan Paulus tentang hal rohani. Paulus dibawa ke ruang sakristi Santi Giovanni e Paolo. Di sana mereka berkonferensi. Dengan tiba-tiba suatu suara keluar dari gambar Maria yang besar yang tertempel pada dinding. Paulus, Paulus. Pada saat itu pula, tampak Bunda Maria dengan anak Yesus di pangkuan. Maria duduk di singgasana dan bercahaya seperti matahari. Rosa pun melihat penampakan itu. Paulus yang tidak dapat bergerak karena lumpuh, segera berlutut. Maria tersuci berkata dengan tersenyum, "Anakku, mintalah kurnia." Dengan muka merunduk ke tanah, Paulus menjawab, "Bundaku, aku minta keselamatan bagi jiwaku." Maria menjawab, "Sudah." Lalu Paulus mohon untuk kongregasinya, dan Maria menjawab, "Ketahuilah bahwa kongregasi berjalan dengan baik, akan berkembang banyak, pekerjaanmu sangat berkenan pada Allah." Anak Yesus juga berbicara dan menghibur dia dengan berkata, "Teruskanlah dalam penderitaan demi cinta padaku, dan kamu akan menerima balasan para martir." Dengan mata bercahaya karena kebahagiaan, Paulus memandang Yesus dan bundanya, dan ia merindukan agar mereka meletakkan tangan di atas kepalanya. Mereka menjenguk dan meletakkan tangan di atas kepalanya. Bunda Maria mengemukakan hari kematiannya. "Tidak lama lagi, kamu akan tiba bersama aku di surga. Kematianmu akan jatuh pada bulan Oktober yang akan datang pada hari Kamis." Paulus bahagia karena kabar gembira itu. Ia merindukan suatu kurnia lagi, ingin diberkati oleh Yesus dan Maria, tetapi ia tidak sampai hati minta, maka menyuruh Rosa untuk memintanya. "Mintalah berkat." Rosa pun tidak sampai hati dan menyuruh Paulus. Tampaknya Yesus dan Maria senang dengan perlombaan kerendahan hati itu. Akhirnya Paulus menang karena menyuruh Rosa demi ketaatan suci untuk minta berkat, dan Rosa menurut. Bunda Maria dan anaknya mengangkat tangan dan memberkati mereka. Penampakan itu berlangsung sekitar 20 menit. Selesai itu, Paulus tinggal dalam samadi, terangkat 1 meter dari tanah dengan sikap berlutut, tangan terkatup, dan wajahnya bersinar. Ketika ia siuman hari sudah malam, turun perlahan-lahan dan duduk kembali. Beberapa hari kemudian ia berkata kepada Rosa Calabresi, "Oh, betapa besar kurnia yang diberikan Bunda Maria kepada kita pada hari itu."